Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mario Riandana. Saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang saya analisa untuk tugas besar 1, mata kuliah statistika dan probabilitas. Analisis pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Utara. Masalah pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia sekarang ini dalam mengenai hubungan dua arah kuasalitas, yang artinya bahwa apakah ada hubungan kuasalitas antara pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Utara. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kualitas antara pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Utara. Data yang digunakan adalah data sekunder dalam kurun waktu 2002 sampai 2013 dari Badan Pusat Statistika Provinsi Sulawesi Utara. Yang pertama, jenis jurnal yaitu Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi volume 16 nomor 1 tahun 2016. Penulis jurnalnya yaitu Siske Yanti Maratade, Debi CH, Protin Sulu, Audi, dan Niode. Latar belakangnya ini, pembangunan ekonomi pada hakikatnya digunakan untuk mencapai tujuan suatu bangsa dan merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan suatu negara. Dalam melaksanakan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah sasaran utama bagi negara-negara. Pertumbuhan ekonomi merupakan tema sentral dalam kehidupan ekonomi suatu negara di dunia. Ini termasuk juga di dalamnya negara Indonesia. Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia. Peran pemerintah dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia juga dapat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Laju pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pembangunan manusia. Lanjut, indeks pembangunan manusia yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan, dan ekonomi atau daya beli melalui peningkat ketiga indikator tersebut diharapkan akan menjadi peningkatan kualitas hidup manusia. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah pada periode tersebut adalah tingkat pertumbuhan produk regional domestik bruto (PDRB). Tabel 1 adalah PDRB Sulawesi Utara dan persentasenya. Ya, 2001 PDRB sampai 2013. Dan ini pertumbuhan ekonominya. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara meningkat fluktuasi dari tahun ke tahun. Dari tahun 2002 sampai tahun 2009 terjadi peningkatan 3,19% dengan PDRB 11.603.370,37 menjadi 7,84% dengan PDRB 17.149.624,49. Tapi kemudian turun pada tahun 2010 menjadi 7,15% dengan PDRB 18.376.824,67. Kemudian naik di tahun 2011 sebesar 7,39% dengan PDRB 19.735.473.686 dan 2012 sebesar 7,85% dengan PDRB 21.286.578,38. Kemudian di akhir penelitian pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi mencapai 7,44% dengan PDRB 22.872.162.7,74. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di tahun 2012 sebesar 7,85% dengan PDRB 21.286.578,38.
Pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia memiliki keterkaitan dan saling kontribusi satu sama lain. Pembangunan manusia dapat berkesinambungan apabila didukung oleh pertumbuhan ekonomi. Lanjut, Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Utara tahun 2002 sampai 2013. Terdapat keterkaitan antara laju pertumbuhan ekonomi per kapita dengan pembangunan manusia, di mana hubungan yang terjadi bersifat timbal balik. Artinya, laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pembangunan manusia. Sebaliknya, pembangunan manusia juga mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi melalui dapat terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas. Dan ini tabelnya. Indeks Pembangunan Manusia. Tujuan penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain berupa data jadi dalam bentuk publikasi. Data tersebut diperoleh dari sumber, yaitu Badan Pusat Statistik, yang diperlakukan untuk mencapai data perkembangan pertumbuhan ekonomi dan data Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara. Periode data penelitian ini adalah runtun waktu mulai tahun 2002 sampai 2013. Maksud dan tujuan karena dari tahun 2002 dan 2013, karena ini melihat apakah ada hubungan kausalitas antara kedua variabel tersebut. Tempat penelitian adalah Provinsi Sulawesi Utara dengan pengambilan data melalui Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara atau BPS untuk pengambilan data penelitian. Data sekunder yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu data PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2002 sampai 2013, data Indeks Pembangunan Manusia dari tahun 2002 sampai 2013. Variabel adalah konsep yang mempunyai variasi nilai. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kualitas pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Utara. Dengan demikian, variabel-variabel digunakan adalah sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia. Lanjut. Uji stasioneritas, unit root test. Uji stasioneritas akar unit atau unit root test merupakan uji yang pertama harus dilakukan sebelum melakukan analisis regresi dari data yang dipakai. Ya, rata-rata varian data konstan sepanjang waktu dan varian data 2 atau lebih dari runtun waktu hanya tergantung pada kelambanan antara 2 atau lebih periode waktu tersebut. Prosedur uji root adalah ada 4, yaitu yang pertama, dalam uji root, yang pertama dilakukan adalah menguji masing-masing variabel yang kita gunakan untuk penelitian dari setiap level series. Jika sebuah variabel adalah stasioner pada tingkat level, maka estimasi terhadap model yang digunakan adalah var in level. Dan jika keseluruhan dinyatakan tidak stasioner, maka langkah selanjutnya adalah menentukan phase difference dari masing-masing variabel. Jika pada tingkat phase difference dinyatakan telah stasioner, maka estimasi tersebut model dapat menggunakan uji kointegrasi untuk menentukan model analisis apa yang digunakan dalam penelitian. Menentukan lag optimum. Beberapa peristiwa ekonomi tidak dapat langsung mempengaruhi variabel ekonomi lainnya. Diperlukan time lag bagi suatu variabel ekonomi untuk merespon suatu guncangan atau shock yang terjadi pada variabel ekonomi lainnya. Dalam menentukan lag optimum dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa kriteria informasi. Dalam penelitian ini, penentuan lag optimum dilakukan dengan menggunakan Akaike Informasi Kriterion atau AIC. Uji kausalitas Geiger. Uji kausalitas Geiger merupakan sebuah metode untuk mengetahui di mana suatu variabel dependent, variabel tidak bebas, dapat dipengaruhi oleh variabel lain, variabel independen. Dan di sisi lain, variabel independen tersebut dapat menempati posisi dependent variabel. Hubungan seperti ini disebut
Lanjut ke pengujian arah kausalitas. Berdasarkan rumus yang telah dijabarkan di atas, maka model dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pengujian arah kausalitas pertumbuhan ekonomi terdapat indeks pembangunan manusia. Seperti ini. Lanjut ke hasil dan pembahasan. Uji akar unit atau unit root test. Ya, ini tabelnya, variabel LPDRB, ADF-nya itu 5.31630. Kalau 1%-nya itu besar ini. Hasil uji stasionaritas data menunjukkan bahwa variabel dalam model penelitian LPDRB stasioner pada tingkat level karena nilai absolut statistik ADF lebih besar daripada nilai absolut kritisnya. Masing-masing pada tingkat signifikasi 1%, 5%, dan 10%. Sedangkan untuk model penelitian LIPM tidak stasioner pada tingkat level tersebut, ADF lebih kecil daripada nilai absolut kritisnya masing-masing pada tingkat signifikasi 1%, 5%, dan 10%. Untuk menstasioner data selanjutnya dilakukan diferensi pada tingkat pertama. First difference untuk variabel IPM yang dapat dilihat pada tabel 4. Uji penentuan lag optimal. Hasil penentuan lag optimal berdasarkan model Akaike Informasi Kriterion atau AIC dan Crowd Informasi Kriterion SIC pada ditunjukkan pada tabel tersebut. Ya, ini adalah hasil penentuan lag optimal. Dan lanjut ini hasil estimasi uji kualitas Krieger. Hasil estimasi uji kualitas Krieger dengan menentukan jumlah lag berdasarkan nilai Akaike Criterion and Scott Criterion yang paling minimum sebagai dasar penentuan jumlah lag terbaik. Mengenai hubungan kausalitas antara produk domestik regional bruto dan indeks pembangunan manusia dapat dilihat pada tabel 6. Seperti ini ya untuk tabel 6. Lanjut ke uji asumsi klasik. Tabel uji heteroskedistitas. Dan yang bawahnya itu tabel uji autokorelasi. Uji F statistik. Dari tabel 9 di atas, pada leg pertama dengan jelas terlihat bahwa F statistik lebih besar terdapat daripada F tabel, artinya bahwa PDRB mempunyai hubungan kausalitas dengan indeks pembangunan manusia sebesar 9.25648 dengan F tabel 2.85. Dengan indeks pembangunan manusia mempunyai hubungan kausalitas dengan PDRB sebesar 3.88941 dengan F tabel 2.85. Dan di leg ketiga, PDRB mempunyai hubungan kausalitas dengan indeks pembangunan manusia sebesar 94.8815 dengan F tabel 2.85. Dan indeks pembangunan manusia mempunyai hubungan yang sama dengan PDRB sebesar 212.833 dengan F tabel 2,85, di mana kedua variabel signifikan. Terakhir, kesimpulan yaitu berdasarkan dari hasil-hasil pengujian di atas dapat dikatakan bahwa semua data telah stasioner di unit root test dan dapat dilanjutkan dengan uji selanjutnya yang keseluruhan mengatakan bahwa adanya hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia, dan sebaliknya indeks pembangunan manusia mempunyai hubungan kausalitas dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan keduanya, variabel tersebut mempunyai kesimpulan bahwa HO ditolak, artinya ketika pertumbuhan ekonomi mengalami perubahan,
atau peningkatan ataupun penurunan, maka hal tersebut akan mempengaruhi indeks pembangunan manusia, dan sebaliknya ketika indeks pembangunan manusia mengalami perubahan, peningkatan ataupun penurunan, maka hal tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan ekonominya. Sekian dari saya yang saya bisa sampaikan. Terima kasih.